Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Rohani SPD MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Geografi Kependudukan dan Demografi, dan yang kami banggakan seluruh rekan mahasiswa-mahasiswi kelas A sekalian. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun sebagai moderator dan rekan-rekan saya yaitu Nanda Setiawan sebagai penyaji, Randi Rio Alfata sebagai penyaji, dan Wahyuni Syafitria Nasution sebagai penyaji. Adapun materi yang akan dibahas oleh kelompok 2 berjudul Sumber Data Demografi. Sebelum kita membahas satu persatu mengenai sumber data demografi, ada baiknya teman-teman sekalian mengetahui mengenai rumusan masalah yang akan kami sampaikan pada diskusi kali ini. Adapun berbagai rumusan masalah yang akan dibahas yaitu: yang pertama, apa yang dimaksud dengan sensus; yang kedua, apa yang dimaksud dengan survei; yang ketiga, apa yang dimaksud dengan registrasi atau pencatatan; yang keempat, bagaimana kesalahan dan kesulitan dalam pengumpulan data demografi; dan yang kelima, apa sajakah faktor yang mempengaruhi ketelitian data demografi dan evaluasi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita memulai diskusi kita pada kali ini. Adapun pembaca pertama yaitu Wahyuni Syafitria Nasution. Kepada saudari Wahyuni Syafitria Nasution, dipersilahkan untuk menjelaskan hasil diskusi yang sudah didapat. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan. 2.1 Sensus. Pada dasarnya, sensus penduduk bertujuan menghitung jumlah orang atau penduduk suatu negara. Berbagai definisi dan batasan diberikan pada apa yang dimaksud dengan sensus. Sejak sensus itu dikenal pada zaman dulu sampai sekarang ini. Sensus sebagai yang dikenal sekarang ini, yakni dalam zaman modern ini, agaknya dapat digambarkan melalui definisi yang digunakan oleh PBB dalam dokumennya yang berjudul Principle and Recommendation for National Population Census Statistical Papers Series M nomor 7 1958, di mana disebutkan sensus penduduk adalah keseluruhan proses pengumpulan atau collecting, menghimpun dan menyusun atau compiling, dan menerbitkan data-data demografi, ekonomi, dan sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu di suatu negara atau suatu wilayah tertentu. Melihat definisi di atas, ada beberapa ketentuan yang membedakan sensus dari kegiatan pengumpulan data yang lain. Ada karakteristik tertentu yang harus dipenuhi. Pertama, semua orang, artinya semua orang atau penduduk atau yang hidup dalam wilayah yang dicacah haruslah tercakup. Kedua, waktu tertentu, artinya sensus haruslah dilaksanakan pada saat tertentu yang telah ditentukan dan harus dilaksanakan secara serentak. Ketiga, suatu wilayah tertentu, artinya ruang lingkup sensus haruslah meliputi batas wilayah tertentu. Misalnya, sensus penduduk Indonesia artinya harus mencakup seluruh wilayah Indonesia yang batas-batasnya adalah batas negara Indonesia. Di samping ketiga hal tersebut di atas, perlu pula ditambahkan bahwa unit cacah pada sensus adalah perorangan dan bukan keluarga atau rumah tangga. Sensus dilaksanakan secara berkala, dan akhirnya sensus barulah dikatakan selesai bila keterangan-keterangan yang dikumpulkan sudah diterbitkan. Hal yang perlu diperhatikan kemudian adalah apa saja keterangan-keterangan yang dikumpulkan. Dalam definisi disebutkan bahwa keterangan yang dikumpulkan adalah mengenai demografi, ekonomi, dan sosial. Secara lebih terinci, keterangan-keterangan apa yang dikumpulkan tergantung pada kebutuhan dan kepentingan negara, keadaan keuangan, dan kemampuan teknis pelaksanaannya, serta kesepakatan internasional yang bertujuan supaya
mudah membandingkan hasil sensus antara negara yang satu dengan negara lainnya. Ada dua metode dalam sensus penduduk, yaitu metode canvasser atau petugas mendatangi tempat tinggal penduduk dan mengisi daftar pertanyaan, serta metode householder atau pengisian daftar pertanyaan dilakukan oleh penduduk sendiri. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi rincian data yang diambil saat sensus yaitu 1. Kebutuhan dan kepentingan negara. 2. Keadaan keuangan negara. 3. Kemampuan teknis pelaksanaan. Dan yang terakhir, kesepakatan internasional untuk perbandingan antar negara. Persiapan pelaksanaan sensus terdiri dari 1. Menentukan sistem pencacahan. 2. Menentukan tanggal sensus dan waktu uji cobanya. 3. Menentukan tipe dan isi kuesionernya. 4. Uji instrumen. 5. Mempersiapkan peta dan daftar semua rumah tangga yang ada, rekrutmen dan pelatihan petugas lapangan. 6. Merencanakan dan mengembangkan program untuk processing data. Dan 7. Sosialisasi serta motivasi. Klasifikasi sensus penduduk terbagi menjadi dua, yaitu sensus de jure atau pencacahan jiwa yang dilakukan di tempat penduduk tersebut tinggal secara resmi, dan sensus de facto atau pencacahan jiwa di tempat mereka ditemukan oleh petugas lapangan. Adapun materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rendirio Al-Fatah. 2.2 Survei atau sampel. Dimaksudkan dengan survei di sini adalah survei yang cakupannya nasional, seperti halnya sensus. Dalam hal tahapan, kerja dan keterangan apa yang dikumpulkan. Pada dasarnya, survei tidak berbeda dengan sensus. Hal yang membedakan survei dengan sensus yang terpenting adalah cakupan penduduk yang dicacah. Bila sensus mencacah seluruh penduduk, maka survei hanya mencacah sebagian penduduk saja. Jadi, hanya diambil sampel. Hal lain yang membedakan survei dengan sensus adalah fleksibilitasnya. Survei bisa diadakan kapan saja, tidak hanya memenuhi persyaratan periodik seperti hal sensus. Dalam hal materi yang dikumpulkan, survei bisa berganti-ganti topik atau dapat diberi penekanan pada aspek-aspek tertentu sesuai dengan kebutuhan. Di samping perbedaan-perbedaan yang disebutkan di atas, survei dan sensus sesungguhnya merupakan kegiatan yang saling mengisi, atau lebih tepat bila dikatakan bahwa survei bisa berfungsi sebagai pelengkap sensus. Kalian tahu bahwa sensus biasanya diadakan 10 tahun sekali. Dengan demikian, sensus hanya dapat mengembangkan perubahan yang terjadi selama 10 tahun. Bila ingin melihat perubahan yang terjadi dalam waktu yang lebih singkat, misalnya 4 atau 5 tahun, maka dengan survei hal ini bisa diperoleh. Untuk inilah mengapa antara lain diadakan intersensal survei atau survei antar sensus. Dalam hal ini perlu diingat bahwa memang agaknya lebih menguntungkan mengadakan survei antara dua sensus yang dilaksanakan 10 tahun sekali daripada mengadakan sensus 5 tahun sekali. Mengingat bahwa sensus yang jauh lebih tinggi daripada biaya survei, akhirnya perlu diingat pula bahwa pada survei bisa terjadi kesalahan karena pengambilan sampel atau sampling error. Berdasarkan tipenya, survei demografi dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Survei bertahap tunggal atau single round surveys. Adalah survei yang menjaring data berbagai peristiwa demografi seperti kelahiran, kematian, dan migrasi dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden mengenai berbagai kejadian demografi yang dialami di masa lalu dalam periode tertentu. 2. Survei bertahap ganda atau multi-round surveys. Survei ini dilakukan oleh petugas pencacah jiwa di lapangan dengan melakukan kunjungan kepada responden tertentu berulang-ulang untuk mencatat berbagai peristiwa demografi yang terjadi. Tentunya kunjungan itu dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Apakah per tahun, per 2 tahun, per 3 tahun, dan seterusnya. 3. Kombinasi metode single and multi-round survey. Kelebihan menggunakan survei: 1. Relatif murah, 2. Deskripsi populasi besar, 3. Menjangkau lokasi terpencil dengan menggunakan surat, email, atau telepon. 4.
4. Sampel sangat besar memberi hasil signifikan secara statistik bahkan ketika menganalisis beberapa variabel. 5. Pertanyaan diterapkan mengenai suatu topik sehingga memiliki fleksibilitas tinggi. 6. Pertanyaan standar membuat pengukuran lebih tepat. 7. Memiliki kemampuan tinggi dalam mengeliminasi subjektivitas peneliti. Kelemahan menggunakan survei. 1. Standarisasi metodologi memaksa peneliti merancang pertanyaan umum sehingga menghapus keunikan tiap responden. 2. Survei yang fleksibel membutuhkan desain administrasi stabil sepanjang pengumpulan data. 3. Peneliti harus memastikan bahwa sejumlah besar sampel memberikan respon. 4. Mungkin sulit bagi responden mengingat informasi atau mengatakan kebenaran tentang pertanyaan kontroversial. 5. Beda dengan direct observation, penelitian survei sulit mengontrol konteks. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Nanda Setiawan. 2.3 Registrasi ataupun pencatatan. Pencatatan demografi adalah proses pencatatan penduduk yang dilakukan oleh petugas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN secara berkala dan akurat sebagai indikator perubahan dinamika kependudukan di Indonesia. Registrasi merupakan kumpulan keterangan mengenai terjadinya peristiwa-peristiwa lahir dan mati serta segala kejadian penting yang merubah status sipil seseorang sejak dia lahir sampai mati. Kejadian-kejadian yang dimaksud adalah perkawinan, perceraian, pengangkatan anak ataupun adopsi, dan perpindahan ataupun migrasi. Karena mencatat peristiwa-peristiwa penting yang berhubungan dengan kehidupan, maka disebut juga registrasi vital dan hasilnya disebut statistik vital. Karena yang dicatat adalah kejadian atau lahir, mati, kawin, dan sebagainya. Maka registrasi berlangsung terus-menerus mengikuti kejadian. Karena itu, statistik vital sesungguhnya memberikan gambaran mengenai perubahan yang terus-menerus. Jadi berlainan dengan sensus atau survei yang menggambarkan karakteristik penduduk pada suatu saat atau momen saja. Registrasi ini karena mencatat bermacam-macam peristiwa dilakukan oleh badan-badan yang berbeda-beda. Di Indonesia sendiri, kelahiran dicatat oleh kantor pencatatan sipil dan kantor kelurahan. Perkawinan dan perceraian dicatat oleh Departemen Agama dan kantor pencatatan sipil. Migrasi dicatat oleh Departemen Kehakiman. Kematian dicatat oleh Departemen Kesehatan. Hal yang agaknya perlu dicatat mengenai registrasi ini adalah bahwa di sini penduduklah yang melaporkan kepada badan yang berwenang mencatat. Jadi, berlainan dengan sensus dan survei, di mana pada sensus atau survei ini justru penduduk didatangi dan untuk dimintai keterangannya. Data penduduk dari sumber ini di samping dapat digunakan untuk mengevaluasi program-program pembangunan yang telah berjalan, juga dapat digunakan untuk analisis jangka panjang. Dan yang lebih penting untuk perencanaan pembangunan kependudukan. Registrasi kependudukan yang sangat penting sebagai dasar berbagai penelitian kependudukan termasuk data tentang kelahiran yang sangat berpengaruh dalam penyusunan perencanaan bidang kependudukan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu Nur Aina. 2.4 Kesalahan dan kesulitan dalam pengumpulan data demografi. 1. Kesalahan cakupan atau error of coverage terdiri dari orang tidak tercacah, mobilitas tinggi, dan daerah sulit dijangkau. Orang dicacah 2 kali. Yang kedua, kesalahan isi pelaporan atau error of content terdiri dari umur atau tanggal lahir, kelahiran bayi, kematian bayi, jenis kelamin, dan pekerjaan. Dan yang ketiga, kesalahan ketepatan pelaporan atau estimation error terdiri dari balita tapi tercatat sudah sekolah dan selisih umur anak dan orang tua kurang dari 10 tahun. Kesalahan data yang akan dibahas di sini hanyalah kesalahan yang berkaitan dengan kepentingan analisis demografi, yaitu kesalahan data umur dan juga kesalahan data jenis kelamin.
Untuk menemukan apakah terdapat kesalahan pelaporan jenis kelamin, maka digunakan peralatan sex ratio. Caranya adalah dengan membandingkan sex ratio berbagai kelompok umur yang berbeda atau membandingkan sex ratio berbagai daerah yang berbeda-beda. Kemudian, dilihat konsistensi seks rasio kelompok umur yang satu dan kelompok umur yang lainnya, atau konsistensi antara seks rasio daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Dikatakan konsisten apabila tidak terdapat perbedaan-perbedaan yang mencolok. Untuk dapat melihat apakah terdapat kesalahan pelaporan umur, amatlah mudah. Cara termudah adalah dengan mengamati grafik penduduk yang disebut piramida penduduk, yang disusun atas dasar umur tunggal. Bila umur dilaporkan dengan baik, maka piramida akan berbentuk halus dan licin, dalam arti tidak terdapat penonjolan-penonjolan pada tubuh piramida tersebut atau happing. Di samping itu, jumlah penduduk pada usia yang lebih muda selalu lebih banyak daripada jumlah penduduk pada usia yang lebih tua. Dan ini bisa diketahui dari panjangnya grafik atau balok yang menggambarkan umur yang bersangkutan. Jadi, balok-balok yang membentuk piramida penduduk tersebut semakin ke atas, semakin pendek. Kemudian, sampai sejauh mana pelaporan itu kurang baik dapat diukur dengan menggunakan indeks-indeks, antara lain indeks umur tunggal, indeks Whipple, indeks Mayer. Indeks-indeks ini untuk mengukur ketelitian data penduduk yang disusun dengan umur tunggal. Kesalahan data umur ini penyebabnya secara umum dapat dibagi menjadi dua. Pertama, terjadi perbedaan kelengkapan pencatatan penduduk antara kelompok umur yang berbeda. Dan yang kedua, karena adanya misstatement daripada mereka yang tercacah. Yang dimaksud dengan yang pertama, misalnya, penduduk umur 15 tercatat dengan lengkap, sedangkan penduduk umur 14 atau 16 tidak tercatat dengan lengkap. Yang dimaksud dengan yang kedua adalah kesalahan pencatatan yang bisa disebabkan oleh ketidaktahuan responden akan umurnya sendiri, atau pencatatan yang salah oleh petugas, atau karena tidak dimengertinya pertanyaan pada kuesioner. Faktor ketidaktahuan menyebabkan seseorang mengarang umurnya sendiri, atau membuat kira-kira. Dalam membuat kira-kira ini, terdapat kecenderungan mengadakan pembulatan umur ke bilangan yang mudah. Yang dimaksud dengan bilangan yang mudah adalah angka 0 dan angka 5. Karena itu, ada kecenderungan membulatkan umur ke bilangan-bilangan yang terakhir dengan angka 0 dan 5, seperti 25, 30, 35, 40, 45, 50, dan seterusnya. Karena ada gejala seperti ini, dikatakan ada digit preference atau kesukaan pada digit atau angka tertentu. Faktor kesengajaan agak sulit diterangkan. Seseorang yang tahu dengan tepat umurnya yang sebenarnya bisa saja sengaja melaporkannya dengan salah. Alasannya tentunya bermacam-macam. Secara umum, age preference dipakai untuk menyatakan gejala penumpukan jumlah penduduk pada umur-umur tertentu. Adapun beberapa kesulitan dalam pengumpulan data demografi yaitu partisipasi dan kerjasama masyarakat, masalah geografis, kualitas petugas, serta pelaksanaan sesuai aturan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Wahyuni Syafitriana Sution. 2.5 Faktor yang mempengaruhi ketelitian data demografi dan evaluasi. Pada dasarnya, ketelitian data ditentukan oleh faktor yang berhubungan dengan kegiatan pengumpulan data itu sendiri. Faktor-faktor tersebut adalah 1. Partisipasi dan kerjasama masyarakat. Partisipasi dan kerjasama yang dimaksud adalah ketersediaan masyarakat memberi keterangan dan jawaban yang benar kepada petugas-petugas sensus, survei, atau registrasi dan tidak mempersulitnya. 2. Masalah geografi. Apakah ada tempat-tempat yang sulit dicapai sehingga ada kemungkinan suatu daerah tidak tercakup, padahal seharusnya daerah itu tercakup? 3. Apakah tenaga pencacah baik atau tidak? Dan yang terakhir, apakah pelaksanaan di lapangan bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana dan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat, dan apakah peralatan-peralatan yang diperlukan tersedia dengan baik? Yang dimaksud dengan evaluasi adalah kegiatan melakukan penilaian atas data. Adapun yang dinilai adalah sampai seberapa jauh suatu data dapat dipercaya atau tingkat reliabilitasnya, kebenarannya. Mengapa perlu mengevaluasi data? Karena diduga bahwa bagaimanapun juga data itu tak lepas dari kesalahan-kesalahan atau error. Mengetahui kesalahan-kesalahan apa yang terdapat dan sampai berapa jauh data itu menyimpang dari yang seharusnya adalah hal yang penting bagi pemakai data. Pemakai data tentunya menuntut suatu ketelitian tertentu
pada data yang akan digunakannya. Dan untuk itu, sebelum menggunakan data, ia perlu menilainya lebih dulu untuk kemudian bisa menetapkan sampai seberapa jauh ia bisa memberikan kepercayaan atas data tersebut. Misalnya, data akan digunakan untuk membuat proyeksi penduduk. Bila telah diketahui adanya penyimpangan atau error pada data yang digunakan, pemakai kemudian dapat mempertimbangkan sejauh mana hasil proyeksi yang dibuatnya masih dapat dipercaya. Berdasarkan pada tingkat kesalahan data yang sudah diketahui tersebut, atau kalau pemakai merasa bahwa terlalu banyak kesalahan yang terdapat pada data, ia bisa memutuskan untuk mengadakan penyesuaian data lebih dulu. Sebagai contoh, ia dapat menghaluskan atau melicinkan atau smoothing data tersebut lebih dulu dan baru kemudian menggunakannya. Baiklah, adapun kesimpulan pada diskusi hari ini yaitu sensus dapat digambarkan melalui definisi yang digunakan oleh PBB dalam dokumennya yang berjudul Principles and Recommendation for National Population Census Statistical Papers series M nomor 7 pada tahun 1958, di mana disebutkan bahwa sensus penduduk adalah keseluruhan proses pengumpulan atau collecting, menghimpun dan menyusun atau compiling, dan menerbitkan data-data demografi, ekonomi, dan sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu di suatu negara atau suatu wilayah tertentu. Unit caca pada sensus adalah perorangan dan bukan keluarga ataupun rumah tangga. Sensus dilaksanakan secara berkala dan akhirnya sensus barulah dikatakan selesai bila keterangan-keterangan yang dikumpulkan sudah diterbitkan. Ada dua metode dalam sensus penduduk, yaitu metode canvasser atau petugas mendatangi tempat tinggal penduduk dan mengisi daftar pertanyaan, serta metode householder atau pengisian daftar pertanyaan dilakukan oleh penduduk itu sendiri. Survei merupakan salah satu metode menjaring data penduduk dalam beberapa peristiwa demografi ataupun ekonomi dengan tidak menghitung seluruh responden yang ada di suatu negara, melainkan melalui cara penarikan sampel atau contoh daerah sebagai kawasan yang bisa mewakili karakteristik negara tersebut. Dalam hal tahapan kerja dan keterangan apa yang dikumpulkan, pada dasarnya survei tidak berbeda dengan sensus. Hal yang membedakan survei dengan sensus yang terpenting adalah cakupan penduduk yang dicacah. Bila sensus mencacah seluruh penduduk, maka survei hanya mencacah penduduk saja, jadi hanya diambil sampel. Registrasi merupakan kumpulan keterangan mengenai terjadinya peristiwa-peristiwa lahir dan mati, serta segala kejadian penting yang merubah status sipil seseorang sejak dia lahir sampai mati. Kejadian-kejadian yang dimaksud adalah perkawinan, perceraian, pengangkatan anak atau adopsi, dan perpindahan ataupun migrasi. Kesalahan data yang sering terjadi merupakan kesalahan yang berkaitan dengan kepentingan analisis demografi, yaitu kesalahan data umur, dan juga kesalahan data jenis kelamin. Adapun beberapa kesulitan dalam pengumpulan data demografi, yaitu partisipasi dan kerjasama masyarakat, masalah geografis, kualitas petugas, serta pelaksanaan sesuai aturan. Demikianlah presentasi yang kelompok 2 sajikan. Apabila terdapat pernyataan yang tidak dimengerti oleh rekan-rekan sekalian, dapat ditanyakan melalui Sipda. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun sikap, dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.